Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, video ini saya buat khusus untuk teman-teman pelamar umum yang ketika melakukan pembelian formasi yang nanti terakhirnya adalah tanggal 22 ya teman-teman. Ini ketika teman-teman pelamar umum membeli formasi, namun di sini pada bagian pemilihan jabatan, ketika kita memilih jabatan ternyata di sini kita tidak bisa memilih jabatan. Ketika kita klik di pilih jabatan ini nggak bisa bergerak. Kemudian juga teman-teman ketika memilih lokasi kerja ini juga kita tidak bisa melakukan pemilihan lokasi kerja. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi secara final ya. Tentunya ini nanti teman-teman akan bisa mendapatkan pencerahan setelah menonton video ini. Bagi teman-teman yang mengalami kendala, yaitu penyebab utama pelamar umum P3K 2022 yang tidak bisa memilih jabatan dan juga tidak bisa memilih lokasi kerja. Nah, pada momentum pemilihan formasi pelamar umum P3K Guru tahun 2022, kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman pelamar umum yang sampai saat ini masih menemukan kendala sehingga di sini kita tidak bisa memilih jabatan. Seharusnya di sini ketika teman-teman melakukan pemilihan formasi untuk pelamar umum dengan syarat teman-teman itu sudah kemarin itu mengakhiri pendaftaran ya pada halaman resume. Teman-teman yang sudah mengakhiri pendaftaran maka teman-teman akan lulus seleksi administrasi. Setelah teman-teman lulus seleksi administrasi untuk pelamar umum, berikutnya pada tanggal ini mulai tanggal 18 sampai 22 teman-teman memilih formasi ya. Namun ketika teman-teman melakukan pemilihan formasi ini ada contoh, yaitu misalkan seperti ini. Ijazah kita, ijazah pendidikan kita misalkan adalah pendidikan guru kelas SD teman-teman. Nah, kemudian ketika di sini kita sudah terdata ya, sudah terdeteksi untuk ijazah kita. Kemudian di sini ketika kita memilih untuk jabatan, nah kita memilih jabatan ini kita tidak bisa. Kemudian kita memilih lokasi kerja ini juga tidak bisa dipilih. Ini penyebab utamanya ini adalah dikarenakan formasi kita ini sudah habis. Artinya formasi untuk pelamar umum di instansi kita ini sudah habis untuk penempatan P1, P2 dan juga P3 teman-teman. Seperti contoh yang ada di sini teman-teman. Ini ada contoh, salah satu contoh yaitu rekapitulasi yang diberikan ya secara resmi dari salah satu instansi. Yang mana di sini untuk formasi guru P3K untuk P4 atau pelamar umum ini adalah di pemerintah Aceh misalkan, ini diberikan yaitu untuk jabatan ahli pertama guru matematika, ahli pertama guru teknik dan seterusnya. Nah, di sini dengan ijazah kita ini sebagai contoh ya. Contoh dan tentunya mungkin nanti akan sama juga dengan teman-teman yang ada di berbagai macam daerah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk penempatan P1, P2, P3 itu adalah diprioritaskan ya, diutamakan. Untuk pelamar umum itu formasinya dibuka ketika ada sisa formasi. Nah, di sini diberikan rekapitulasi yaitu dalam satu instansi ini untuk seluruh formasi yang dibuka itu sudah diberikan untuk penempatan P1, P2, P3. Nah, selanjutnya di sini ada rekapitulasi untuk sisa formasi dari penempatan P1, P2 dan juga P3. Nah, di sini dengan ijazah saya yang guru kelas ini, maka di sini ketika kita lihat untuk formasi ahli pertama guru kelas ini sudah tidak ada. Formasi guru kelas sudah tidak ada di instansi saya, sehingga di sini saya nggak bisa untuk memilih jabatan dan juga memilih lokasi kerja. Karena memang untuk formasi guru kelas ini sudah nggak ada. Ini seperti yang telah disampaikan di sini dalam pesannya, yaitu berikut adalah sisa formasi untuk P4 atau pelamar umum jika tidak ada mapel. Nah, tidak ada mapel selain ini berarti sudah terisi oleh P3. Mohon diteruskan ke guru-guru. Kalau misalkan kita lihat pada sisa formasi yang tersedia pada pemerintah daerah ini, maka di sini untuk guru kelas ya, untuk formasi guru kelas ini sudah tidak ada teman-teman. Jadi sudah tidak ada formasi guru kelas di instansi ini, sehingga saya yang terdaftar di Dapodik di instansi tersebut ini tidak bisa memilih jabatan dan juga lokasi kerja.
Sehingga teman-teman yang sampai saat ini masih bertanya di kolom komentar ketika sudah di hari kedua ya jadwal pemilihan formasi, mengapa kok saya nggak bisa milih formasi? Dikarenakan ketika kita pilih jabatan ini kosong, nggak bisa dipilih ya, kemudian lokasi kerja juga nggak bisa dipilih. Ini dikarenakan penyebab utamanya ini adalah karena formasi untuk mapel kita ini sudah habis, tidak ada ya, karena sudah diberikan untuk penempatan P1, P2 dan juga P3. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk alur pendaftaran P3K guru ya tahun 2022 ini adalah seperti ini. Kemarin yang disampaikan oleh BKN ini sambalnya dengan yang disampaikan oleh Kemdikbudristek, teman-teman. Yang mana di sini ketika kita login akun SSCASN, setelah kita membuat akun, maka di sini tersinkronisasi dari filtering data Dapodik, kemudian akan langsung terseleksi kita itu sebagai P1, P2, P3 atau pelamar umum. Kemudian teman-teman ikut seleksi administrasi. Kemudian di sini untuk alurnya, penempatannya, pemberian formasi yang ada di instansi kita itu yang diutamakan untuk prioritas pertama ini adalah untuk penempatan prioritas 1. Nah, di sini untuk penempatan prioritas 1 di sini melalui mekanisme penyesuaian formasi Menpan RB. Yang dimaksud dengan penyesuaian formasi ini adalah guru itu tidak bisa menggeser guru induk yang ada dari sekolahnya. Namun formasi dari guru induk yang masuk pelamar umum itulah yang diambil oleh penempatan P1. Dengan catatan untuk P1 itu tidak terjadi kelebihan guru setelah menyesuaikan formasi. Jadi diutamakan untuk penempatan P1 untuk formasinya. Berarti di sini untuk formasi guru kelas ini sudah diberikan ya kepada P1, P2 dan juga P3. Nah, ketika masih tersedia formasi sisa dari penempatan P1, maka di sini sisa formasinya ini diberikan untuk penempatan P2 melalui mekanisme observasi dan juga verifikasi kesesuaian. Kalau misalkan masih ada sisa formasi dari P2, maka diberikan sisa formasinya itu kepada P3. Ini sisa formasi. Kalau misalkan masih ada sisa, ini diberikan untuk pelamar umum, sisa formasi dari penempatan observasi ini. Nah, meskipun di sini untuk penempatan dari P1, P2, P3 sampai saat ini belum kita ketahui siapa saja yang menempati formasi yang telah diberikan dari SK-PAN RB, namun di sini sudah diolah di Panselnas. Memang nanti untuk jadwal pengumuman kelulusan itu nanti dilakukan serentak ya, tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Namun sudah terkunci untuk formasi penempatan P1, P2, P3, sehingga kalau misalkan di sini kita itu sebagai pelamar umum yang nantinya ikut melakukan pemilihan formasi kemudian ikut seleksi kompetensi, kalau misalkan di sini kita nggak bisa milih jabatan juga lokasi kerja, memang formasi untuk guru kelas saya ini di instansi saya ini sudah nggak ada ya, sudah nggak ada seperti ini. Sehingga kalau misalkan sudah nggak ada formasi, maka di sini ketika di sini nggak ada sisa formasi lagi untuk mapel guru kelas, maka alhasil di sini kita nggak bisa memilih jabatan dan juga memilih lokasi kerja. Kemudian solusinya bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan kasus yang seperti ini? Solusinya itu adalah kita bersabar. Memang untuk formasi kita ini sudah habis ya untuk mapel kita. Dan kita berdoa semoga nanti tahun 2023 ini kita berkesempatan untuk ikut seleksi kembali dan lulus. Untuk formasinya nanti insya Allah lebih besar dan sudah ada mekanisme kebijakan itu ada 3 ya dari pusat, bahwasanya nanti memungkinkan untuk setiap daerah itu mengajukan formasi sesuai dengan rekomendasi dari Kemdikbudristek. Oke, demikian, semoga memberikan tambahan semangat dan spirit untuk teman-teman pelamar umum.